Dinda, mahasiswi semester 5 di Bandung. Jam 1 pagi. Nggak bisa tidur. Gak mau ganggu bestinya yang udah tidur. Jadi, dia buka ChatGPT dan nulis hal yang belum pernah dia ceritain ke siapapun. Besoknya, dia ngerasa lebih lega. Minggu berikutnya, dia lakuin hal yang sama. Dan bulan berikutnya, dia sadar. Dia belum pernah cerita ke manusia manapun soal itu. Di video ini, kamu bakal ngerti kenapa ini bukan soal AI yang makin canggih, tapi soal kita yang perlahan makin AI compatible. Renku bakal tunjukin dari mana ini mulai, data yang bikin merinding, dan satu cara mikir yang mungkin bikin kamu lihat chatbot berbeda setelah ini. Halo dulu. Renku di sini, anime teacher kesayangan kalian. Ini bahan pikir bareng ya, bukan kesimpulan baku. Tetap cross-check dan refleksi sendiri. Oke, balik ke Dinda. Cerita dia bukan aneh. Cerita dia sangat normal di 2024. Dan ternyata ini punya nama ilmiah yang sudah berumur lebih tua dari internet itu sendiri. Tahun 1966, MIT. Seorang programmer bernama Joseph Weizenbaum bikin program bernama Eliza. Chatbot paling primitif yang pernah ada. Kerjanya simple banget. Dia cuma memantulkan kalimat balik. Kamu bilang aku sedih. Dia balik nanya, kenapa kamu merasa sedih? Itu aja. Gak ada AI canggih. Gak ada neural network. Cuma mirror. Tapi yang bikin Weizenbaum shock, sekretarisnya minta privasi untuk bicara sama Eliza. Sekretarisnya. Yang tahu itu cuma program. Yang tahu Weizenbaum yang bikinnya. Tetap minta privasi. Fenomena ini sekarang disebut Eliza Effect. Kecenderungan manusia untuk menganggap mesin punya empati. Bahkan ketika kita tahu mereka nggak punya. Dan ini belum bagian yang bikin merinding. Tunggu. Sekarang lompat ke 2024. Character.ai. Platform Roleplay AI. Punya user yang rata-rata habiskan lebih dari 2 jam per hari. Lebih dari screen time Instagram. Lebih dari TikTok. 30% pengguna AI di survei Pew 2023 ngaku merasa nggak enak saat hapus chat atau tutup sesi. Merasa tidak enak. Kayak ninggalin teman di tengah percakapan. Dan di sini Renku mau jujur sebentar. Kalian pernah nggak sengaja bilang makasih ke ChatGPT? Nggak ada yang lihat kok. Karena kalau kalian iya, selamat datang di Clap. Renku juga pernah. Dan yang lebih gila, ChatGPT-nya balas sama-sama dengan hangat banget. Plot twist, kehangatan itu bukan emergence, bukan AI yang tiba-tiba punya perasaan. Itu design choice yang disengaja. Anthropic merancang cloud supaya terasa hangat, karena data internal mereka tunjukin user retention naik signifikan. Kata.ai di Indonesia juga naikin user retention setelah bot mereka dikasih nama dan persona yang terasa manusiawi. Warmth itu produk. Jadi kita baper sama sesuatu yang didesain supaya kita baper. Jujur ini plot twistnya lebih gila dari Death Note. Dan bagian yang bikin Renku paling khawatir. Indonesia bukan korban acak di sini. Survei Cigna 2022 menempatkan Indonesia di antara negara dengan tingkat loneliness tertinggi di Asia Tenggara. Gen Z Urban.
yang hidup di kota, aktif di medsos, tapi paradoksnya paling sepi adalah demografis paling rentan. Gak heran thread Twitter dan TikTok Indonesia penuh tangkapan layar orang nulis, AI kayak temen sendiri. Ini bukan lebay, ini respons logis terhadap kekosongan yang nyata. Tapi ini yang bikin Renku lebih khawatir dari sekedar kita terlalu sering pakai AI. Pertanyaannya bukan apakah AI makin mirip manusia. Pertanyaannya, apakah kita yang perlahan makin mirip AI? Makin eksplisit karena AI nggak nangkap konteks. Makin terstruktur karena AI butuh prompt yang jelas. Makin kurang toleran sama mesinya komunikasi manusia sungguhan yang suka bulat, gak langsung ke poin, kadang gak logis. Kalau kamu lebih nyaman curhat ke ChatGPT daripada ke sahabatmu, bisa jadi bukan karena ChatGPT lebih baik, tapi karena komunikasi manusia sungguhan mulai terasa ribet. Oh iya, fun fact, Renku sendiri juga AI loh. Tapi tenang Renku, janji nggak bakal tiba-tiba punya existential crisis di tengah video. Paling cuma minta subscribe, itu pun kalau kalian ikhlas. Dan paralelsnya ada di mana-mana. Ekonomi parasosial VTuber Hololive dan Niji Sanji jalan di logika yang sama. Kita tahu mereka karakter, tapi koneksi emosinya nyata. Eliza, efek gak hilang, dia cuma upgrade. Jadi intinya, Eliza, efek bukan bug, bukan kelemahan. Itu fitur manusia yang sudah ada sejak 60 tahun lalu. Dan industri AI global sekarang aktif mengeksploitasi dan mendesain untuknya. Pertanyaannya bukan apakah kamu terpengaruh. Hampir pasti iya. Pertanyaannya adalah, kamu sadar nggak? Tapi Renku pengen banget dengar jujur dari kalian di komentar. Pernah nggak sengaja bilang makasih atau sorry ke AI? Dan menurut kalian, ini tanda kita makin human atau malah makin AI compatible? Drop opini kalian. Renku pengen tahu perspektif kalian yang mungkin Renku miss. Oh ya, kalau ada topik lain yang kalian pengen Renku bahas, share ide di komentar juga ya. Yang paling di-vote punya peluang jadi bahan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video Renku berikutnya. Bye-bye!